Orang-orang bilang, kalau tengah malam di pantai Padanggalak, kamu mendengar seseorang memanggil namamu dari laut, jangan pernah menjawabnya. Karena beberapa orang yang menjawab panggilan itu tidak pernah kembali. Ramadan malam itu, Sari datang hanya untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Tapi saat suara dari laut memanggil namanya, kamera yang ia pegang justru merekam sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Karena di video itu, ada seseorang berdiri di belakangnya. Padahal malam itu, Sari sendirian. Malam Ramadan selalu punya suasana yang berbeda bagi Sari. Sari berumur 23 tahun, seorang perempuan yang dikenal penasaran, berani, dan keras kepala. Teman-temannya sering bilang dia terlalu berani untuk hal-hal yang seharusnya dihindari. Tapi bagi Sari, rasa takut hanyalah sesuatu yang bisa dilawan dengan logika. Sejak kecil, Sari punya ambisi menjadi pembuat konten dokumenter misteri. Ia ingin membuktikan apakah cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat benar-benar nyata atau hanya ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Sifatnya tenang, observatif, tapi juga agak nekat. Jika sesuatu membuat orang lain menjauh, justru disitulah rasa ingin tahunya tumbuh. Ramadan tahun ini, Sari pulang ke Bali untuk mengunjungi neneknya di Denpasar. Namun bukan hanya keluarga yang ada di pikirannya. Ada satu tempat yang sejak lama ingin ia datangi, Pantai Padanggalak. Pantai itu sering disebut dalam cerita warga sebagai tempat yang tenang di siang hari, tapi berbeda saat malam. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Hari itu menjelang waktu berbuka puasa. Langit di atas pantai berubah jingga. Angin laut bertiup pelan, membawa bau asin. Sari duduk di atas pasir hitam sambil memegang kameranya. Beberapa orang masih jogging di jalur pinggir pantai, sementara pedagang kecil mulai menyalakan lampu warung untuk orang-orang yang berbuka. Seorang pria tua yang menjual kelapa muda memperhatikan Sari yang sibuk mengarahkan kamera ke arah laut. "Anak muda, mau bikin video ya?" tanyanya. Sari tersenyum. "Iya pak, saya dengar pantai ini banyak ceritanya." Pria itu terdiam beberapa detik. "Kalau cuma siang tidak apa-apa," katanya pelan. "Tapi jangan di sini saat tengah malam, terutama di bulan Ramadan." Sari mengangkat alisnya. "Kenapa?" Pria tua itu menunjuk laut yang mulai gelap. "Di sini orang-orang sering melihat bayangan berjalan di atas air. Kadang ada yang dengar suara memanggil dari laut." Sari hanya tertawa kecil. "Bapak percaya itu?" Pria itu tidak ikut tertawa. "Yang bahaya bukan percaya atau tidak," katanya. "Yang bahaya kalau kamu menjawab panggilan itu." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Setelah azan maghrib terdengar dari musola kecil dekat pantai, Sari berbuka dengan air mineral dan kurma yang ia bawa dari rumah neneknya. Sambil makan, ia membaca lagi catatan yang ia kumpulkan tentang pantai ini. Ada beberapa mitos yang terus muncul. Pertama, pantai ini dipercaya menjadi tempat aktivitas makhluk halus, terutama setelah tengah malam ketika pantai benar-benar sepi. Kedua, sebagian orang mengaitkannya dengan energi Laut Selatan yang dipercaya sebagai wilayah kekuatan gaib, sering dikaitkan dengan sosok legenda Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Ketiga, ada larangan berkata kasar di pantai, karena dipercaya bisa mengundang sesuatu dari laut. Keempat, beberapa orang mengaku pernah mendengar suara dipanggil dari laut, lalu merasa pusing atau tersesat setelah mengikuti suara itu. Semua cerita itu membuat Sari justru semakin tertarik. Baginya, ini bahan dokumenter yang sempurna. Setelah taraweh di musola dekat rumah neneknya, Sari diam-diam mengambil kameranya lagi. Jam di ponselnya menunjukkan 23.48. Pantai biasanya sudah hampir kosong pada jam seperti itu. Sari mengendarai motornya kembali ke Pantai Padanggalak. Lampu-lampu jalan menyala redup. Warung-warung sudah tutup. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Pantai benar-benar sepi. Hanya suara ombak yang terdengar. Sari menyalakan kamera. "Eksperimen malam pertama," katanya ke kamera. "Sekarang hampir tengah malam di Pantai Padanggalak. Banyak mitos yang bilang tempat ini berbeda setelah jam 12. Ia berjalan mendekati bibir pantai. Langit malam gelap. Hanya bulan separuh yang memantul di permukaan laut.
Lalu tiba-tiba, Sari berhenti. Ada sesuatu di kejauhan, seperti siluet seseorang berdiri di tengah air laut, padahal jaraknya cukup jauh dari pantai. Sari memicingkan mata. Nelayan, gumamnya. Namun sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perahu, tidak ada lampu, hanya bayangan hitam yang berdiri diam di atas permukaan laut. Angin laut berhembus semakin dingin. Sari merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mengangkat kamera dan zoom perlahan ke arah sosok itu. Detik berikutnya, di telinganya terdengar suara sangat pelan, seperti seseorang berbisik dari arah laut. Sari. Tubuh Sari langsung kaku. Ia yakin sekali suara itu memanggil namanya. Padahal tidak ada siapa-siapa di pantai itu selain dirinya. Dan suara itu datang dari arah sosok yang berdiri di laut. Sari menelan ludah. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Sari, kemari. Angin malam berhenti. Ombak tiba-tiba terasa lebih sunyi. Dan tanpa sadar, Sari mulai melangkah menuju air laut. Langkah Sari berhenti tepat di bibir air. Ombak kecil menyentuh ujung sepatunya, dingin seperti es. Namun anehnya, tubuhnya terasa ringan, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk terus maju. Sari, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Sari menoleh cepat ke belakang. Pantai tetap kosong. Hanya pasir hitam dan bayangan pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma angin. Atau halusinasi karena terlalu fokus pada cerita-cerita mistis. Namun ketika ia kembali melihat ke laut, sosok itu sudah lebih dekat. Padahal Sari yakin tadi jaraknya jauh di tengah air. Sekarang bayangan itu berdiri di tempat yang lebih dangkal, hampir sejajar dengan garis ombak. Sari menahan napas. Kamera di tangannya masih merekam. Kalau ini prank seseorang, ini benar-benar keterlaluan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun sesuatu yang aneh mulai terasa. Udara di sekitar pantai tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun. Bahkan ombak seperti meredam suaranya sendiri. Hanya satu suara yang terdengar, bisikan dari laut. Sari. Sari mundur satu langkah. Tiba-tiba ia teringat perkataan pria tua penjual kelapa tadi sore. Yang bahaya bukan percaya atau tidak. Yang bahaya kalau kamu menjawab panggilan itu. Bulu kuduknya meremang. Namun rasa penasarannya masih lebih kuat. Ia mengangkat kamera dan mencoba memperbesar gambar sosok itu lagi. Zoom, zoom lagi. Gambar di layar kamera mulai jelas. Sari mengerutkan kening. Sosok itu seperti perempuan dengan rambut sangat panjang yang menutupi wajahnya. Rambutnya bergerak pelan tertiup angin laut. Namun tubuhnya tidak terlihat bergerak sama sekali. Seperti mengambang di atas air. Sari mundur lagi satu langkah. Perasaan tidak enak mulai merayap di dadanya. Di kepalanya terlintas semua cerita yang ia baca tentang pantai ini. Tentang tempat yang dipercaya menjadi wilayah aktivitas makhluk halus setelah tengah malam. Tentang pantai yang memiliki energi laut selatan yang sering dikaitkan dengan kekuatan gaib. Bahkan beberapa orang menghubungkannya dengan legenda penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Sari menggeleng cepat. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Namun saat ia hendak mematikan kamera, suara itu muncul lagi, lebih keras. Sari. Kali ini terdengar seperti banyak suara sekaligus. Seolah-olah puluhan orang memanggil namanya dari tengah laut. Tubuh Sari langsung kaku, tangannya gemetar. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Permukaan laut di sekitar sosok itu mulai bergelombang aneh. Bukan seperti ombak biasa, lebih seperti air yang bergerak melingkar. Sari menatapnya dengan mata melebar. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak sedikit oleh angin. Namun sebelum wajahnya terlihat jelas, tiba-tiba dari belakang Sari terdengar suara keras. Hei! Sari hampir melompat karena kaget. Ia menoleh cepat. Seorang pria setengah baya berdiri beberapa meter di belakangnya. Petugas keamanan pantai yang membawa senter. Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam? Bentaknya. Sari langsung merasa lega. Pak,
Ada seseorang di laut. Ia menunjuk ke arah sosok itu. Namun ketika mereka berdua melihat ke laut, tidak ada siapapun di sana. Hanya ombak gelap yang bergulung perlahan. Petugas itu menatap Sari dengan wajah serius. "Kamu sendirian di sini?" "Iya, tapi tadi ada..." "Sudah, pulang sekarang." Nada suaranya berubah tegas. "Pantai ini bukan tempat yang baik setelah tengah malam." Sari menggigit bibirnya. "Pak, pernah tidak orang dipanggil suara dari laut?" Petugas itu terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia menatap laut beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Banyak." Sari merasakan tenggorokannya kering. Petugas itu melanjutkan dengan suara rendah. "Beberapa orang yang mengikuti suara itu tidak pernah kembali." Angin laut tiba-tiba bertiup sangat kencang. Pasir berterbangan di sekitar mereka. Sari memeluk kameranya erat. "Besok pagi, jangan datang lagi ke pantai ini," kata petugas itu. Namun Sari justru tersenyum tipis. Rasa takut di dadanya berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa penasaran yang jauh lebih besar. "Justru besok malam saya akan kembali, Pak," katanya. Petugas itu menatapnya tajam. "Kamu tidak tahu apa yang kamu ganggu di tempat ini." Sari tidak menjawab. Namun ketika ia sampai di motornya dan melihat layar kamera, darahnya langsung terasa dingin. Rekaman masih berjalan, dan di dalam video itu terlihat jelas Sari berdiri menghadap laut. Namun di belakangnya, hanya beberapa langkah dari tempat ia berdiri, ada sosok perempuan berambut panjang yang berdiri diam di pasir. Padahal saat itu, Sari benar-benar sendirian di pantai. Dan yang membuat jantungnya berhenti sesaat, perempuan itu tersenyum langsung ke arah kamera. Malam berikutnya, suasana Ramadan terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari duduk di kamar rumah neneknya, menatap layar laptop yang memutar ulang rekaman semalam. Video itu berhenti tepat pada frame yang membuat jantungnya terus berdebar. Di layar terlihat jelas, Sari berdiri menghadap laut, dan di belakangnya, seorang perempuan berambut panjang berdiri diam di pasir. Wajahnya pucat, rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajah. Bibirnya tersenyum tipis ke arah kamera. Sari memutar video itu berkali-kali, namun ada sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Petugas pantai yang datang semalam tidak pernah muncul di rekaman. Padahal Sari ingat jelas pria itu berdiri beberapa meter di belakangnya. Tapi di video, tidak ada siapapun selain dirinya dan perempuan itu. Sari menutup laptop dengan napas berat. Ini tidak masuk akal. Namun justru karena itulah ia merasa harus kembali. Ambisinya sebagai pembuat dokumenter misteri tidak membiarkannya berhenti di tengah jalan. Jika ada sesuatu di pantai itu, ia ingin merekamnya dengan jelas. Malam itu setelah tarawih, Sari kembali ke pantai. Jam menunjukkan 00.27. Langit lebih gelap dari malam sebelumnya. Awan menutupi bulan. Lampu jalan di sekitar pantai terlihat redup. Angin laut bertiup lebih dingin. Sari menyalakan kamera. "Ini malam kedua saya di sini," katanya pelan. "Jika kemarin benar-benar ada sesuatu, mungkin malam ini akan muncul lagi." Ia berjalan menuju tempat yang sama seperti semalam. Pasir hitam terasa lembab di bawah kakinya. Pantai benar-benar kosong. Namun ketika ia sampai di dekat air, Sari langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa sangat berat, seperti ada banyak mata yang memperhatikannya. Ia menelan ludah. Lalu, suara itu kembali terdengar. "Sari." Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di belakang telinganya. Sari menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali melihat ke laut, ia membeku. Di tengah air, sekarang bukan hanya satu sosok. Ada banyak bayangan hitam berdiri diam di permukaan laut. Puluhan. Mereka semua menghadap ke arah pantai, menghadap ke arah Sari. Angin laut berhenti tiba-tiba. Ombak menjadi sangat tenang. Lalu semua sosok itu mulai bergerak, perlahan, melangkah menuju pantai. Sari mundur satu langkah. Jantungnya berdetak sangat keras. Di kepalanya terlintas lagi cerita yang ia dengar, tentang pantai yang dipercaya menjadi tempat aktivitas makhluk halus setelah tengah malam, tentang larangan berkata kasar di pantai karena bisa mengundang sesuatu dari laut.
tentang orang-orang yang dipanggil suara misterius dari laut lalu tersesat, dan tentang kekuatan Laut Selatan yang sering dikaitkan dengan legenda penguasanya, Nyi Roro Kidul. Sari merasa tubuhnya mulai gemetar, namun ia tetap mengangkat kamera. Ia ingin merekam semuanya. Zoom kamera perlahan mendekat. Sosok-sosok itu sekarang terlihat lebih jelas. Perempuan, laki-laki, anak-anak. Semua berdiri dengan wajah pucat dan mata kosong, seperti orang-orang yang sudah lama berada di laut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Sari. Lalu semua sosok itu mulai berbicara bersamaan. Sari, Sari, Sari. Suara mereka bergema seperti datang dari dalam air. Sari memegang kepalanya. Suara itu terasa masuk ke dalam pikirannya. Tubuhnya perlahan berjalan maju tanpa ia sadari. 1 langkah, 2 langkah. Air laut mulai menyentuh kakinya. Tiba-tiba, dari belakang terdengar teriakan keras. "Jangan jawab!" Sari tersentak. Ia menoleh. Petugas pantai yang ia temui semalam berdiri di pasir sambil menyorotkan senter. "Kalau kamu menjawab mereka, kamu tidak akan kembali," teriaknya. Sari langsung tersadar. Ia mundur cepat dari air. Namun pada saat itu, ombak besar tiba-tiba menghantam pantai. Lampu senter petugas itu mati. Pantai kembali gelap. Ketika cahaya bulan muncul lagi beberapa detik kemudian, semua sosok di laut sudah hilang. Air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, video dokumenter Sari akhirnya selesai. Ia mengunggahnya ke internet dengan judul Ramadan di Pantai Padang Galak, Panggilan dari Laut. Namun anehnya, banyak penonton mengatakan sesuatu yang sama di kolom komentar. Mereka melihat sesuatu yang tidak disadari Sari. Pada menit terakhir video, saat Sari sedang berbicara menutup rekaman, di belakangnya, tepat di garis ombak, terlihat seorang perempuan berambut panjang berdiri diam. Perempuan itu perlahan mendekat. Namun sebelum wajahnya terlihat jelas, video itu tiba-tiba berhenti sendiri. Sari mencoba memutar ulang file aslinya, namun bagian itu tidak pernah ada di rekaman aslinya. Dan sejak malam itu, kadang ketika Sari sedang sendirian, ia masih mendengar suara yang sama, pelan, dari kejauhan, seperti datang dari laut. Sari kembali. Di layar laptopnya yang mati, kadang terlihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di belakangnya, menunggu. Di tempat yang sama, di pantai yang sama, Pantai Padang Galak,